oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man halafa itu ya. Bab man halafa billah wal uzza. Orang yang sumpah menggunakan kata-kata demi Lat dan Uzza. Sumpah yaitu kita mengagungkan orang yang kita ucapkan ketika sumpah, zat yang kita agungkan ketika sumpah. Oleh karenanya sumpah itu harus dengan Allah atau sifat-sifat Allah, dan tidak boleh sumpah dengan sesuatu selain Allah dan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Ada orang kita dengar sumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, itu salah tuh. Demi Rasulullahnya itu yang salah. Dia pikir itu sebagai takkidul qasam, dan itu salah sebenarnya. Tidak boleh ada kata-kata demi Rasulullah. Apalagi sumpah dengan menggunakan kata-kata Lat dan Uzza, dua patung yang disembah oleh orang-orang musyrik. Orang yang sumpah kalau beranggapan Lat dan Uzza itu memang sesuatu yang agung, itu kufur. Tapi kalau hanya sekedar salah dan nggak tahu, itu barangkali hal-hal yang ketidaktahuan orang itu masih ditoleransi. Wa anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa-siapa yang sumpah dan dia mengatakan dalam sumpahnya wallati wal uzza, demi patung Lat dan Uzza, maka orang ini falyaqul la ilaha illallah, perbaharui imannya. Orang itu imannya menyimpang, imannya keluar, dan harus istighfar dan harus kembali ke Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk kalau dia mengatakan demi Rasulullah, ini dikatakan kalau dia tahu dan dia mengagungkan Rasulullah sebagai sekedar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perbaharui iman dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala li sahibi ta'ala uqamirka falyatasaddaq. Dan siapa yang berkata kepada orang lain, ayo kita judi, falyatasaddaq, maka wajib bersedekah. Ta'ala uqamirka, ayo kita judi. Ini barangkali termasuk juga orang yang mengatakan, si anak gak datang, kalau datang potong kuping dua. Ini juga judi. Taruhannya adalah kuping. Ngomong kayak begitu harus bersedekah, karena itu ungkapan ngajak orang berjudi. Taruhannya bukan duit, tapi taruhannya kuping. Kan kita kayak begitu, pokoknya kalau dia datang lu potong kuping dua. Kan gak bakal dipotong kupingnya, oke gak dipotong. Ini kan bukan judi, tapi ngajak orang untuk berjudi, ungkapan judi. Dan itu jangan kita lakukan. Kalau kita ngomong kayak begitu, berarti kita mencoba melakukan hal-hal yang dilarang dengan mengajak orang judi, dengan taruhannya kuping. Terserah. Di sini kan dia nggak berjudi, baru ngomong doang, ayo kita judi, ayo kita taruhan, ayo kita taruhan ya. Kalau dia datang, ayo taruhan, kan gak taruhan kan? Ini ngomong aja, itu dosa. Dan kafarah dosanya harus dengan sedekah. Sedekah itu akan mengkafarahkan, akan menghapus dosa. Artinya, ngomong kayak begitu dosa. Ada orang mengatakan bahwasanya hadis ini sebagai isyarat orang kalau ingin berbuat dosa, kalau sudah azan maka itu dosa, sekalipun dia belum lakukan.
Ini paralel dengan hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh neraka pantas, fama balul maqtul, yang dibunuh kenapa neraka juga? Apa kata Nabi? Dia sebenarnya ingin membunuh lawannya, cuma kedua nama lawannya ada yang mati. Ini artinya apa? Ingin berbuat sesuatu itu udah berusaha, ingin berbuat sekalipun dia belum melakukan, asal sudah azam, sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Contoh, ada maling mau nyolong di rumah orang, ketahuan hansip, ketahuan ronda, dikejar. Dia kan belum nyolong, itu udah dosa. Kenapa? Udah azam, udah azam. Yang dikatakan ingin berbuat dosa dan belum dilakukan itu enggak dosa kalau keinginan itu belum sampai azam, belum sampai ada sebuah action, sebuah tindakan. Barangkali ada orang mengatakan gue pengen pacaran apa malam, itu enggak dosa tuh kalau begitu. Tapi kalau udah jalan, udah mendekati rumah, sampai di depan itu ada bapak yang kagak jadi, itu dosa yang kayak gitu. Bedakan, itu bedakan. Iya, beda. Jadi kalau hadis yang mengatakan man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamil, hasanah wahidah, itu belum hamma, belum ada sebuah azam. Ini pun kayak gitu. Apalagi ini ngomong, kita judi, ini kan udah ngomong ini. Kalau baru niat doang untuk judi, itu belum. Ntar ada bola barangkali, gue pengen taruhan nih, ini pasti nih jagoan menang. Itu kalau belum melakukan apa-apa itu enggak dosa. Tapi kalau udah ngajak ngomong orang itu dosa. Dan dosa itu seharusnya dihapus dengan sedekah. Kalau di atas sedekah ini akan menghapuskan dosa. Bisa. Syaqal qamar, bab terbelahnya bulan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Insyaqqal qamar, terbelah bulan. Al-Quran mengatakan, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Ada yang mengatakan insyaqqa itu nanti menjelang hari kiamat bulan akan terbelah. Insyaqqa. Kamu menggunakan lafaz fi'il madhi itu katanya kullu ma huwa qarib, dan itu pasti. Seperti ata amrullah. Apa nanti di hari kiamat? Kan menggunakan fi'il madhi karena pasti. Wa insyaqqal qamar, mereka mengartikan bahwasanya itu terjadi nanti sebelum hari kiamat. Dan itu pendapat itu terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan insyaqqal qamar ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang nanti. Memang nanti akan terbelah menjadi dua insyaallah menjelang hari kiamat, tapi pernah terjadi bulan terbelah dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firqatain, dua belahan. Firqatun fawqal jabali wa firqatun dunahu, satu bagian di atas gunung, satu bagian di bawahnya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishhadu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saksikan, perhatikan, buktikan. Ini memang terbelah bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan mukjizat, dan mukjizat yang besar selain Al-Quran. Karena kalau mukjizat lain itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dekat Nabi, seperti dari jari Nabi keluar air, hanya orang itu aja yang bisa lihat. Tapi kalau bulan terlihat saat itu, dan kalau itu terjadi akhir siang, kalau itu terjadi di awal-awal malam, kita di sini bisa lihat sebenarnya
Ini mukjizat yang bisa dilihat oleh semua penghuni bumi saat itu yang malamnya bareng-bareng dengan Mekah. Ini kan mukjizat yang besar. Al-Quran memang sebesar-besar mukjizat, karena itu mukjizat khalidah. Tapi terbelahnya bulan ini mukjizat yang sangat besar yang bisa disaksikan dan dilihat bukan hanya oleh orang yang ada di dekat Nabi, karena bulan itu bisa dilihat oleh orang sedunia, dan itu benar-benar terbelah. Dan itu terjadi ketika Nabi masih di Mekah. Orang-orang musyrik mengatakan, ya Rasulullah, buktikan kalau kau benar-benar adalah Nabi, biar bulan itu pecah menjadi dua. Benar, bulan itu pecah menjadi dua. Dan kita barangkali tidak perlu bertanya bagaimana belah duanya, kok bulan belah dua, kita nggak perlu tanya. Bisa nggak? Bisa. Karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi, itu namanya mukjizat. Yang terjadi di depan Nabi itu namanya mukjizat. Sebab sesuatu yang luar biasa ada juga yang dilakukan didapati oleh calon Nabi. Kalau yang sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi bukan namanya mukjizat, namanya irhas. Seperti contohnya ketika ontaknya Halimah As-Sa'diyah sebagai murdiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Halimah karena beliau dari Bani Sa'ad, maka disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Berbeda kan? Enggak. Orang cerewet namanya Halimah. Mesti orang cerewet Halimah? Itu mestinya. Apalagi kenapa? Orang-orang Bani Sa'ad punya kebiasaan kalau perempuan itu harus melahirkan, mencari bayi untuk disusui dengan imbalan. Maka berangkatlah beberapa perempuan dari Bani Sa'ad ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa disusui dengan imbalan. Ibunda Halimah Sa'diyah datang ke Mekah dengan onta tua yang sakit-sakitan, sehingga datang ke Mekah terlambat. Mereka yang datang sampai ke Mekah duluan, ketika ditawari bayi Muhammad, mereka bertanya siapa bapaknya. Ibunda Aminah mengatakan, anak ini yatim, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman wa tufiya abuhu ummu hamilun. Ketika Ibunda Aminah mengatakan Muhammad ini yatim, maka ibu-ibu yang lain tidak mau menyusui bayi Muhammad ini karena dia berpikir siapa yang bayar susunya. Ibunda Halimah karena datangnya terlambat, ontaknya sakit-sakitan dan jalannya lama, maka dia tidak mendapati bayi lain, tinggal satu bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada pulang nggak bawa bayi, dibawalah bayi ini. Ketika bayi Muhammad ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di pangkat Ibunda Halimah dan dibawa naik onta, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban. Onta itu jalan cepat banget, bahkan onta yang tadi jalan duluan diliwatin. Mereka bilang, Halimah, ini onta yang tadi, iya, kok cepat banget? Gue gak tahu kenapa bisa cepat kayak begini. Itu irhas yang Allah berikan kepada calon Nabi. Nabi namanya mukjizat, dan kepada orang-orang soleh, orang-orang alim namanya ma'unah, dan kepada orang-orang zalim namanya istidraj. Itu mukjizat yang besar. Apa tuh? Buat orang alim bisa. Maksudnya? Bisa. Ada orang tiap air itu ada ikan, ada ikan. Kemudian orang Belanda saya seperti kelapa ada telek. Iya. Iya, itu kata guru kita Syekh dan Asman Majid, itu Syekh Sarah Sidikur di Pulau Kelapa ada ikannya. Itu mau orang-orang alim. Dan barangkali kita juga pernah Allah berikan ma'unah, cuman kita nggak terasa itu sebagai ma'unah.
Apa bedanya mukjizat dengan sulap? Beda. Kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, itu mukjizat. Tukang sulap sapu tangan jadi burung, itu namanya sulap. Beda ya, beda. Bedanya apa? Beda. Kalau sulap itu bohong, kalau mukjizat beneran. Kalau mukjizat benar, ular tongkat itu jadi ular, itu beneran. Kalau sulap nggak mungkin sapu tangan jadi burung. Itu hanya kelihayan pesulap aja. Propertinya disiapin dari rumah. Burung udah ada dari rumah dibawa. Maka di situ ketika dia melakukan sebuah pertunjukan, mungkin burung yang dia siapkan dari rumah nggak kelihatan, entah dari mana adanya. Yang jelas bukan sapu tangan berubah jadi burung, bukan. So, tidak mungkin sapu tangan berubah jadi burung. Yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Ada orang laku sulap terus koran tuh jadi duit, bohong itu bohong. Kalau dia bisa merubah koran jadi duit, jangan ngapain capek-capek main sulap di situ. Pagi-pagi dulu gunting koran, duit, waktunya belanja kan kayak begitu. Kalau benar-benar koran jadi duit. Kalau karomah ke? Oh iya, karena kepada para aulia, aulia itu karomah. Kita adalah wali, cuman kita nggak tahu posisi kita. Allah mengatakan, Allah, inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sama mereka alladzina amanu wa kanu, dia adalah awliya Allah. Jadi kita jangan merasa wali itu hanya cuman yang tahu. Wali itu ibaratnya hanya orang-orang yang tahu tentang wali. La ilmu wali illa wali. Kita insya Allah kita adalah wali. Kita adalah wali. Ini mah wali kita. Jadi kalau tadi ada ma'amuna untuk orang-orang soleh, sekarang mau untuk wali, kan secara darajat itu wali memiliki orang seperti orang. Jadi kalau misalnya toh kita dengan ayat tadi, dari mana menandakan bahwasannya adalah karomah dari kita sendiri yang apakah ulama nggak alim? Jadi ulama itu ada yang ulama bener, ada yang ulama jadi alim. Karena ulama itu ada yang ibaratnya kurang ada. Bahkan ada yang ketika mau ceramah pakai taruh juga ada. Disebutnya ulama kayak begini. Saya sebenarnya bukan saya ngomong di sini, seperti ini. Syekh pun adalah seorang wali. Karena definisi Allah sebutkan ada la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Itu adalah kriteria dari Allah tadi. Apakah ada karamahnya? Ya mungkin kita nggak pernah tahu apa karamahnya. Apa karamahnya? Ini gitu. Kalau dia bisa menulis kita di situ banyaknya, ini barangkali sebuah bukti. Kita ini gimana sih? Babun haul maksuratun fil khiyam. Haul itu adalah perempuan yang matanya sendiri, itu haul. Orang kita menyebut dengan bidadari. Maksurat tertahan fil khiyam, di dalam khiyam. Khiyam itu artinya kemah. Kenapa dikatakan haulun maksuratun fil khiyam? Karena maksurat adalah orang yang tidak kelayaban, dia tertahan, nggak kelayaban. Makanya istana disebut dengan kata-kata qasar. Kenapa? Karena penghuni istana tidak boleh kelayaban, harus ada pengawalnya. Jadi nggak enak sebenarnya. Jadi putri presiden nggak enak. Dia nggak bisa ke mall sembarangan, nggak bisa, kayak nggak enak. Maksud dia terbatas. Jadi kalau bidadari adalah maksuratun fil khiyam, dia adalah perempuan-perempuan yang tidak mungkin punya pilihan lain selain suami. Itu maksud. An Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
inna fil jannati khaymatan min lu'lu'in mujawwafatin. Di surga ada yang bentuknya kemah dari mutiara yang berluang, arduha situna milan, lebarnya 60 mil, fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yalawnal akharina. Di dalam fi kulli zawiyatin, di dalam zawiyah itu artinya sudut pojokan, itu ada orangnya, ma yarawnal akhirin, dia enggak kelihatan kepada orang yang lain, yatufu alaihim al-mu'minuna, keliling sana orang mukminun, wa jannatani min fiddatin, dan ada dua taman dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, termasuk bijananya dan isi-isinya, wa jannatani min kada, dan dua surga lagi dari ini, mungkin dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati adnin. Tidaklah di antara orang-orang dan dia wa baina an yanzuru, dan tidak di antara kita dan melihat kepada Allah kecuali selendang keagungan Allah, ala wajhihi ay ala dzatihi, karena kita tidak mengatakan Allah punya wajah, dia ala wajh ala dzatihi, fi jannati adnin, di surga Aden. Ini yang bab ini nggak ada relevansinya dengan hadis, tapi maksudnya bahwasanya di dalam kemah tadi bukan hanya ada jannah, tapi ada penghuninya, dan dia adalah hur, ada bidadari yang maksurah bil khiyar. Nanti kita akan rasakan insyaallah. Ini arab khemahnya dua. Kalau tambahan surga kan banyak banget tuh. Jadi ada lu mujawwafah. Jadi kemahnya itu sekedar 60 mil. Lewat surganya, oh arduas sama luar. Ini cuma lebar kemahnya saja. Babul la'nil washimat wal mutafallijat. Bab terkutuk al-washimat, wanita-wanita yang bertato, wal mutafallijat, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya direnggangin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallahu ta'ala al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah mengutuk al-washimat wal mustawshimat. Washimat tukangnya, mustawshimat orang yang ditato. Jadi terkutuk yang melakukan. Jadi fa'il maf'ulnya dua-duanya terkutuk. Bukan hanya orang yang bertato saja, yang menato juga terkutuk. Itu washimat wal mustawshimat. Bagaimana hukumnya? Kalau orang dulu pada waktu muda dia bandel, dia nakal, dan dia bertato, Allah berikan hidayah, dia menyesal, dia tobat. Apa yang harus dia lakukan? Kita tidak berbicara dengan apakah masuk wudu ataupun tidak. Itu belum. Tentang perbuatan yang dilarang itu kan kalau dilakukan ketika muda, itu akan terus sampai dia tua. Pertanyaan kita, bagaimana kalau dia nanti dia tobat, dia menyesal apa yang dia lakukan, tapi kan itu masih tetap ada, wasyak itu masih tetap ada. Bagaimana mereka yang menyesal dan tobat? Kita lihat, kalau kira-kira itu bisa dihilangkan dan
tidak sampai membawa cacat atau menjadikan badannya aib, hilangkan. Tapi kalau tidak bisa, kecuali harus cacat atau aib, barangkali di wajah, itu kalau dihilangkan jadi cacat dan aib, itu tidak perlu dihilangkan. Biarkan aja badan itu ada tatoknya. Karena kalau dihilangkan membawa aib dan cacat. Tapi kalau tidak membawa aib dan cacat, harus dihilangkan ketika dia tobat. Pertanyaan kita, bagaimana tentang wudhunya? Kalau itu ada di dalam, dibiarin karena itu ada di dalam. Tapi kalau ada di luar, itu mengganggu wudhunya, hilangin jangan. Soalnya yang kembali ke tadi itu, kalau kira-kira membawa cacat, itu jangan dihilangkan. Lalu kalau tapi bikin apa sih? Kalau itu bagian apaan tuh? Bisa berwarna bagian apaan? Bentar. Najis enggak? Hah? Najis enggak? Dan kalau iya oke. Dan kalau itu najis dan dia tidak dihilangkan karena membawa aib dan cacat, kan tadi jangan dihilangkan itu, tapi itu najis, maka dia sholatnya sah dan kita tidak boleh ikut orang yang bertato sekalipun dia sekarang tidak hafal Quran. Kenapa? Karena itu ada najisnya. Dia sholat jadi makmum silakan, tapi kita tidak boleh tidak dengan orang yang bertato kalau tatonya itu najis. Solusi kita bagi orang yang ingin tobat, itu dia tidak punya biaya. Karena yang saya tahu, apa itu sekarang dengan teknologi itu bisa dilakukan secara sempurna, itu biayanya sangat mahal. Sampai kita kalau oleh bagus kita tidak cara solusi dakwah juga. Kalau solusi dakwah mesti kita bantu dia mestinya. Tapi kalau nggak ada yang membantu, karena itu bukan sebuah kewajiban, Pertama, orang ini kita harapkan kepada para pengelola zakat untuk memberikan zakat kepada orang ini. Anggap orang itu miskin karena dia butuh dana untuk menghilangkan Oke, dari dana zakat nggak ada, dana pribadi. Kalau nggak ada juga ya udah, karena dia nggak bisa menghilangkan kecuali dengan yang konvensional yang mengakibatkan dia itu cacat. Kalau mutanam misal itu cukur bulu-bulu yang ada di muka, cukur alis itu nggak boleh. Alis jangan dicukur. Pengen lihat alis jangan dicukur. Haram mencukur alis kecuali perempuan yang kumisnya lebat, itu cukur nggak ngapa-ngapa. Karena aib kalau perempuan itu kumisan. Apalagi perempuan nyukur alis lalu dibuat alisnya dengan isi apa namanya? Ya, kalau gitu yang dia lakukan, dia akan mengatakan ini ciptaan Allah payah kayak begini, yang bagus ciptaan manusia. Kalau sampai di situ itu sangat berbahaya. Kenapa dia cukup dan diganti dengan yang baru? Ini kan dia akan mengatakan yang Allah bikin itu jelek, yang bagus adalah yang saya bikin. Itu diparahkan menanam besar. Kalau yang bikin alis yang sebut Dia apa ya? Yang dilarang ini cukur. Wal mutafallijat, yang membuat giginya renggang. Karena orang kalau gigi renggang katanya cakep tuh, kayak gigi bajing disebutnya. Itu nggak boleh. Dan belakangan bukan belakangan, zaman dulu orang kita itu bukan direnggangin, tapi dipikir.
kita nggak boleh mutafallijah. Dan barangkali orang yang giginya tidak perlu ada perbaikan, jangan pakai kawat gigi. Apa namanya sih? Kalau biasa mah betul. Lil husni, alasan supaya cakep. Lil husni, alasan supaya cakep. Ini kembali ke tiga-tiganya. Ada yang mengatakan kembali ke mutafallijat. Tato bikin cakep atau bikin gagah? Iya, bikin cakep. Iya, kemanggaan itu sebagai kegagahan atau sebagai upaya untuk menjadikan badan menjadi cakep. Saya pikir. Nah, kalau maunya dia bikin di sini, bikin apa? Telaler, kan gitu kan? Itu bisa juga dari husni. Al-mughayyirat khalq Allah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Quran, ada illa syaitanan maridan la'anahullah wa qala la attabidanna min ibadika nasiban mafruḍa wal udillannahum wal umanniyannahum wal amurannahum faliyubtikunna adhanal an'am wal amurannahum faliyughayyirunna khalqallah. Setan mengatakan, aku perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Jadi merubah ciptaan Allah adalah perintah-perintah setan. Kalau amin kayak gini kayak kan dilarang amin. Dia kayak itu masuk ke mughayyirat khalqillah, merubah ciptaan Allah. Yang merubah ciptaan Allah itu adalah anjuran setan. Dan mengatakan wala amurannahum falayubtikunna adana an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang mughayyirat bi khalqillah, ada rekayasa genetika di mana orang dengan kemampuannya bisa merubah ciptaan Allah dengan cara dirubah gennya. Rekayasa genetika. Gen tahu kan gen? Apa itu gen? Iya, kita kan badan kita penuh dengan sel nih. Ada inti sel yang namanya gen. Dan gen ini membentuk sebuah kromosom. Dan kromosom itu bisa dirubah. Kromosom itu bisa dirubah yang membawa keturunan. Katanya orang yang memiliki keturunan yang berpenyakit tertentu itu turunannya sangat potensi untuk menderita penyakit tersebut. Kata kayak gitu. Dan itu dirubah gennya. Untuk itu silakan. Tapi kalau merubah gen sampai merubah ciptaan Allah, jangan. Pernah dengar domba Dolly? Dengar kan? Hasil kronik. Dengan merubah gennya itu. Ulama mengatakan itu jangan. Karena itu adalah merubah ciptaan Allah. Allah. Dulu ada orang yang pernah membuat ikan mas koki palanya di atas karena di bagiannya. Jangan coba-coba. Dan ulama mengatakan ada sebuah buku yang namanya, bukan buku, ini kumpulan dari pendapat-pendapat para profesor, bahwasanya al-istinsah namanya. Istinsah itu mereka mengatakan kalau pohon silakan istinsah. Kalau pohon
sehingga banyak anggrek-anggrek yang varietasnya baru. Boleh. Binatang ada yang boleh, manusia jangan. Nanti dikhawatirkan akan ada makhluk yang tidak sama dengan bapak dan dengan ibunya, dan jangan-jangan ada makhluk yang nanti menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Itu merubah genetika. Fala yughayyirunna khalqallah al-mughayyirat khalqillah. Katanya, dan saya pikir para ilmuwan barangkali pun sudah memiliki sebuah wawasan ke depan, karena kalau kita berbicara masalah kualitas manusia, nanti kan manusia makin banyak. Kalau orang makin banyak, tentunya membutuhkan lahan yang lebih luas. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya sawah produksinya beras nanti akan dijadikan tempat tinggal manusia. Akhirnya manusia banyak, beras cuman dikit. Kenapa beras dikit? Sebab lahannya dikit, orang banyak. Sedangkan orang butuh beras. Atau tempat miara ayam dikit, yang butuh ayam banyak. Barangkali nanti para ilmuwan akan menciptakan sebuah generasi baru di mana beras itu barangkali mungkin segede kepala 3 orang, andai kata orang itu banyak, makan beras tangkai juga kenyang. Karena itu dibutuhkan kayak gitu. Atau nanti mereka bikin ayam segede-gede kami, sehingga ayam 5 ekor bisa dimakan oleh orang kampung RW. Itu yang dipikirkan oleh kita. Maka kita pikirkan bagaimana nanti kalau memang mereka akan melakukan hal kayak begitu. Yang jelas merubah kita mau itu dilarang. Apa itu? Iya, itu sama dengan orang menambal hidung. Orang boleh hidungnya lumpuh ditambal dengan sesuatu yang dibolehkan. Kalau memang itu untuk merubah, jangan sampai dia menjadi orang yang bosan, orang yang cacat. Boleh. Bahkan emas aja boleh dipakai. Kalau menggunakan logam lain takut nanti infeksi, pakai emas dia infeksi, pakai emas ini juga boleh. Wala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, dan Nabi melarang wasilah, perempuan yang menyambung rambutnya dengan yang lain. Nyambung rambut pakai rambut manusia haram, karena walaqad karramna bani Adam. Menyambut dengan bulu yang najis juga haram. Tapi kalau menyambung rambut bukan dengan itu, tapi menyambung rambut dengan benang, itu ulama dulu tidak mengharamkan kalau pakai benang. Kalau orang dulu kan begitu, mereka mereka punya cemara tuh. Mereka itu konde. Kalau kondenya kecil kan jelek, maka dipakein yang namanya cemara disambung supaya bisa kondenya gede. Itu Nabi lihat al-wasilah. Kalau Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi perintahkan ambil, yang Nabi larang maka itu pun jangan. Ini artinya ada seorang perempuan di dalam hadis Bukhari disebutkan, ini sebenarnya dipotong sebelumnya. Ada perempuan mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya istri ente melakukan itu, katanya kayak begitu. Coba lihat istri saya betul nggak dia begitu. Ternyata perempuan ini mendatangi istri bin Mas'ud dan ternyata tidak seperti yang dilarang di sini. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan kalau istri saya kayak begitu nggak mungkin saya jadikan dia sebagai seorang istri. Dan dia mengatakan dari mana ada katakan Allah melaknat? Kan dalam Al-Quran nggak ada tentang laknatan washima, mutanamisa, mutafallijah, itu nggak ada dalam Al-Quran. Kenapa itu mengatakan la'anallahu ta'ala al-washimat wal mustawshimat? Allah tak pernah larang kayak gitu. Apa yang dikatakan? Nah, Allah mengatakan wa ma'atakumur rasul faquluhu wa ma
tahu. Artinya yang Allah, yang Nabi larang sama dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab uqulil zani, uqul zani. An Ahmad ibn Khalid qala sami'tu Harith bin Wahb al-Khuzai qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli jannah. Mau enggak aku kasih tahu kamu tentang penghuni surga yang bakal menjadi penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, mutadha'if, orang yang menjadikan dirinya menjadi orang yang dhaif. Orang itu sebenarnya duitnya banyak, tapi dia duitnya dia berikan, dia sedekahkan, dia infakkan. Itu mutadha'if. Ada orang yang dhaif, memang dia orang itu lemah, mutadha'if. Orang ini subhanallah, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Andai kata dia sumpah demi Allah, Allah akan laksanakan sumpahnya. Kan pentar nih, tau pentar? Hah? Kan pentar banget ya. Dia bilang, wallahi ntar hujan. Maka kalau dia mengucapkan Allah ntar hujan, bakal hujan beneran. Itu yang dikatakan lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Jangan sampai orang ini sumpahnya tidak benar dan dia terkena kafarah sumpah. Ada orang yang kayak begitu. Siapa dia? Dia adalah kullu dha'ifin mutadha'if. Dan saking dekat dengan Allah, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Andai kan dia bilang, ini kita kayak gini kan, menurut perhitungan kita nih, siapapun mengatakan kan gak bakal hujan jam 10. Tapi kalau dia bilang, wallahi yang hujan jam 10, Allah pasti kasihan. Ini yang dimaksud dengan aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang itu adalah orang yang dhaifun mutadha'if, orang yang sombong. Gak mungkin Allah itu mengabulkan sumpahnya. Dan itu sebagai penghuni surga. Oleh karena kita jangan banggalah kalau ada teman kita menjadi orang yang keren. Orang keren itu belum tentu kalau dia sumpah Allah itu abar pas sama, belum tentu. Ya jangan bangga. Tapi apa kalau jadi orang keren? Tapi kekerenannya itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau nggak aku kasih tahu kamu dengan penghuni neraka? Kullu jawadin mustakbirin, kullin jawadin mustakbirin. Kita lihat penjelasannya di bawah. Kullin adalah faslun ghalis, keras. Ini keras ini kepada sesama orang muslim. Kita bukan manusia, kepada orang muslim. Kepada orang muslim kita tidak boleh memperlakukan kita dengan orang yang ghalid. Allah mengatakan walaupun tafazzal ghalidul qalbi lam faddu min hawli. Kalau ente kasar, orang pada enggak demen sama ente. Guru itu mengatakan galak, anak murid kan tidak akan jam itu. Guru galaknya, dia enggak ngapal, dihukum. Jika ngapal, dipuntahin. Minggu depan, jam dia, anak murid, kenapa? Walaupun tafazzal ghalidul qalbi lam faddu min hawlika. Tapi untuk orang kafir kita boleh fazlun ghalidh. Jangan berlaku lembut pada mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim. Jadi waghluz 'alaihim, kita dengan orang-orang kafir berlaku kasar. Jangan dengan mereka. Orang-orang ini kalau sama Cina gua takut banget subhanallah. Sedangkan sama tetangga yang muslim itu galaknya bukan main. Dan itu tidak seperti itu. Tergantung siapa yang ngomong, siapa yang nilai gitu ya. Itu kan penilaian yang subjektif. Dan subjektif. Iya.
Rasulullah walladzina ma'ah asyidda al-kufar ruhama baina al-kufar asyidda. Jadi dikatakan fazlan ghalid ini itu sesama umat Islam kita tidak boleh fazlan ghalid, orang itu akan masuk neraka. Au syadidul khusuma au al-fasiqul ithmi, itu betul. Jawab kafirul lahmi, orang yang gemuk dagingnya banyak makan daging, kafirul lahmi. Ini gemuk yang bukan jibili. Kalau yang manggasar gemuk mau diapain? Ini ada orang yang sengaja makannya banyak sampai dia itu menjadi gemuk. Itu memang tidak bagus. Itu yang yang jibili yang ini artinya apa? Bahwasanya kita berolahraga yang mengakibatkan badan kita lemaknya terbakar, enggak jadi orang gemuk, itu dianjurkan. Neraka balasan. Neraka nanti. Gemuk itu kan nggak apa-apa, gemuk ini gemuk yang sengaja dibikin gemuk. Karena orang kalau sengaja dibikin gemuk, artinya orang ini nggak ingat Tuhan, nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang gemuk adalah orang yang ingat Allah. Orang ingat Allah akan susah makan. Ini gemuk yang bukan kotori itu gemuk. Orang kalau nggak kata gemuk, dia juga nggak makan, gemuk-gemuk aja subhanallah. Tinggal lihat Nabiul Bakri. Di dalam Fatwa menjelaskan banyak yang dimaksud dengan penyakit. Tapi kita lihat ini bawahnya. Itu pernah saya cerita tentang seorang perempuan yang punya anak. Datang ke dokter, katanya nggak bisa punya anak. Datang kepada orang bijak. Apa kata orang bijak? Ibu jangan mikir ibu bakal punya anak. Kenapa? Menurut pandangan saya, ibu 40 hari lagi bakal mati. Ngapain bikin anak? Itu saya sangat bijak. Begitu pula orang ini untuk 40 hari bakal mati. Akhirnya dia makan gak enak, minum gak enak. Tidur gak mikir dia bakal disoal. 35 hari, wah tinggal 5 hari lagi. Anak udah punya, buat apaan harta? Dia infakkan hartanya. Begitu 40 hari belum mati, 41 belum, 42 belum mati, dan kali orang tersebut. Sebelum mati. Ibu kata, bapak katanya kan pakai bakal mati. Ini ibu ini nggak bisa punya anak karena sperma lemah. Ibu nggak bisa punya anak karena sperma nggak bisa masuk rahim. Kalau saya bilang ibu kurusnya, ibu nggak bakal bisa kurus. Sebenarnya ibu bakal mati 40 hari pakai ibu kurus. Nah sekarang udah kurus kan? Oke, kurus. Hubungan dengan suami, insya Allah punya anak. Bentar punya anak. Karena tadi nggak punya anak karena terlalu ini kan yang bijak ini. Bijak. Coba kalau bilang ibu olahraga. Ini sangat bijak orangnya. Nah yang itu begitu kurus, pasti belum mati. Sekarang ibu hubungan dengan suami, insya Allah bakal punya anak. Tadi nggak punya anak kan itu saluran sperma ke rahim itu tertutup dengan lemak saking gemuknya. Hilangnya di mana? Olahraga. Yang namanya olahraga ini tahu udah malas kan bukan main. Paling kita bisa istiqomah seminggu. Itu Kalau yang tadi disampaikan mau lihat badannya sampai saat ini punya anak sampai 10 tahun, boleh ya sampainya? Serius banget. Tidak bijak. karena gemuk. Tapi dia orangnya jadi kalau keluarganya yang butuh uang pasti walaupun dia utang banyak. Iya, tapi kan nggak enak makan yang gini itu belum kan? Belum. Itu dia tuh kalau makan dia belum habis sudah pesan lagi. Iya, itu kenapa nggak ikut Allah itu dia mengamalkan firman Allah Faiza Farota baru mulai lagi ya.
Babu matal qari'il Quran. Perumpamaan orang yang baca Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa hafizun lahu fa'as-safara al-kiram. Ada juga al-kiram yang barara. Perumpamaan orang yang membaca Quran dan dia hafal dan menjaga Al-Quran, nanti tempatnya ma'as-safara, bersama malaikat safar al-kiram al-barara, tempat yang sangat agung dan mulia. Wa mathalul ladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yata'ahadahu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Dan perumpamaan yang baca Quran dan dia menjaganya dan itu susah, maka dia mendapatkan pahala dua. Jadi yang baca Quran itu susah, makin mundur dalam hadis yang wa huwa yata'ahadahu itu pahalanya. Tapi kalau begitu, apakah kita jangan belajar Al-Quran aja kayak pahalanya dua? Oh enggak, dua kali siapa? Dua kali dia maksudnya. Sebab jangan diartikan, kalau begini jangan diartikan orang yang baca Quran payah pahalanya banyak kan dibandingkan dengan yang baca Qurannya dikit. Bukan kayak begitu. Dia memang dua kali dia. Contoh begini, seorang pekerja, office boy, dia ketika lebaran dikasih gaji ke-13 2 bulan. Manajer mungkin dikasih gaji ke-13 gitu. Dia kan gaji 2 kali lipat nih. Kalau manajer enggak. Mana banyak kan buang duit. Sekarang dia 2 kali lipat. Jadi jangan diartikan kalau begitu mendingan jangan pintar baca Al-Quran aja, dia 2 kali lipat. 2 kali lipat dia. Jadi tentunya sekarang dia 2 kali lipat dibandingkan dengan Al-Hafiz itu tetap masih banyak kan Al-Hafiz sama Al-Kiram al-Barara. Wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah. Maka adik kita boleh lagi silakan. Yang kita boleh dengan apa? Ya tadi terkait dengan manusia kan ada tambah. Yang makhluk awal yang air dan tidak diciptakan itu Air. Kalau manusia kan makhluk awal itu ada Air itu Allah ciptakan sesuai dengan ukuran. Walladzi anzala minas sama'i ma'an biqadarin. Ukurannya pas. Orang butuh air, Allah turunkan air. Orang butuh air, Allah turunkan air. Kenapa di Saudi air hujan jarang-jarang? Karena memang mereka tidak terlalu butuh dengan hujan. Kalau hujan itu jangan bukan. Jadi Allah menurunkan hujan itu ada ukurannya, Jadi apakah nama ukuran? Orang nambah, hujan akan nambah. Jadi Allah mengatakan anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, ukurannya pas yang Allah. Ya, kalau yang dibutuhkan oleh manusia. Kok banjir? Banjir itu karena kita sudah diberikan pas, kita tidak gunakan itu. Jalanan di aspal, kebun sudah nggak ada, sehingga air yang pas itu nggak dimanfaatkan oleh orang, sehingga air itu jatuh ke laut. Ini hari aja kering. Allah menurunkan air itu pas, tidak lebih nggak ada. Mereka yang bilang anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, ukurannya pas. Gimana? Yang terjadi pasti saat itu berapa juga dia tak tahu Saya nggak dengar. ini masalah dan dan kan bisa terjadi pasti berapa di dalam Allah dan saya tahu Al-Quran salah batasan kita itu apa? Apakah dilakukan dengan akal? Kayaknya kalau kita dilakukan nggak mungkin. Nah, memang kira itu batasan sampai di mana? Sekarang ini bulan terbelah sebagai mukjizat kepada Nabi mungkin nggak? Mungkin ya, mungkin bisa aja. Memang qudrat itu muta'addi mungkin dan tidak muta'addi dengan yang mustahil. Dan memang di hadapan kita bulan itu terbelah mustahil, tapi di hadapan Nabi itu mungkin karena sebagai mukjizat. Sebagai contoh lainnya, orang mati bisa hidup lagi
Di tangan Nabi Isa. Mama kita kan nggak mungkin orang mati hidup lagi. Tapi untuk Nabi itu mungkin. Jadi mungkin itu tidak diukur pada orang-orang seperti kita. Diukur kepada si pelaku pendapat mukjizat itu. Kalau kita sekarang orang mati itu mustahil. Kan Allah bisa menghidupkan orang mati. Bisa, apakah di tangan Anda bisa? Di tangan kita memang bisa. Oke. Ada yang Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Ummi Abdillah adalah Aisyah. Jadi Abdillah anak dari Enggak. Ketika orang-orang diperintahkan berkunyah, Aisyah kata ya Rasul, saya punya anak apa kunyah saya gitu. Udah kunyah Ummu Abdillah. Karena adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukminin, dan kita adalah hamba Allah. Karena itu dia minta sama Nabi. Bagaimana nih? Kalau orang, karena dia mengatakan takkan lo bikunya di orang tersebut bisa, orang jangan berkunyah mau kunyah. Sehingga mereka minta kunyah. kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah anaknya Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair. Bisa aja. Kalau dia itu tidak diberi oleh Nabi. Pada dasarnya Ummu Abdillah itu adalah ibu dari hamba Allah. Iya. Ketika ada yang menyatakan bahwasanya yang maksud itu adalah Ummu Abdillah bin Zubair, Boleh aja karena Aisyah adalah khalah dari Abdullah. Karena Nabi mengatakan al-hal bimanzilatil al-bimanzilatil. Jadi sebenarnya itu semua dengan ibu. Dan kita nih kalau punya cing, jika namanya perlakukan mungkin kita seperti kita memperlakukan ibu kita. Oleh begitu enggak al-hal bimanzilatil. Terkadang pada momen tertentu itu khotib mengucapkan tahmiyah atau ucapan selamat Idul Fitri atau mudah-mudahan anak lulus ujian. Apakah ini termasuk mau'idzah yang diperbolehkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak memutus kemutaksilan kita atau tidak? Yang harus dengan bahasa kan rukun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rukun pun boleh diterima. Maka ketika wasi di taqwallah itu nggak perlu ada kata-kata
usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak perlu itu. Andai kata bukan nggak perlu. Andai kata itu diucapkan, kalau nanti isi mengajukan orang untuk takwa itu jadi namanya wasiat takwa. Terus ucapan selamat Idul Fitri atau nggak termasuk mau yudol tuh ya. Ini mau yudol. Karena yang rukun kan pertama alhamdulillah, kedua salawat, ketiga wasiat, keempat tetap ada salah satu di antara keduanya, kelima dua di kedua yang kedua. Kemarin ada dalam pada waktu ada orang datang ke rumah jamaah pengajian, dia kemarin belum puasa dari Australia, kita ingin puasa dari Australia. Bahkan dibilang karena kondisi saya masih nggak Australia. Khutbah khotibnya ketika sholat Jumat dapat rakaat, khotibnya keluar. Orang kira digantikan oleh orang lain. Begitu selesai, dia bilang, saya tadi katanya lupa wudu. Ini kan? Saya pikir kalau dia lupa wudu itu tidak sholat nggak sah. Kan diganti oleh orang, oke, diganti oleh orang. Kalau begitu kan dia khutbah nggak pakai wudu tadi tuh. Kalau khutbah nggak pakai wudu, ya nggak masalah. Mesti ulangi dari awal ya khutbah mestinya. Karena khutbah itu harus, jadi khutbah ini nggak boleh apa-apa dia mah. Ya. Karena pakai wudu nggak sah khutbahnya. Oke, sholatnya bisa diganti. Ini jarang terjadi imam satu rakaat keluar, jarang terjadi. Dan untung yang di belakangnya katanya tahu agama sehingga dia maju. Apa dia bilang dia agak jauh, dia nggak bisa maju, dia maju ke depan, diganti. Sholatnya sih nggak apa-apa diganti. Saya tanya kan, khutbahnya itu gimana? Kalau mungkin dia batal ketika mau sholat, oke lah. Tapi kalau dia lupa wudu berarti dari mulai khutbah dia nggak berwudu, dan itu harus dianggap. Maka untuk para khotib ya, para khutbah, kalau khutbah itu saya harapkan yang namanya rukun ditulis. Jangan mentang-mentang udah jauh lalu oke, nggak pakai teks. Untuk ini silakan jangan pakai teks. Untuk rukun ditulis aja. Jangan sampai ada rukun yang terlupakan. Isinya oke, silakan nggak pakai teks. Tapi rukun sebaiknya ditulis supaya jangan sampai lupa. Lupa rukun nyusahin orang semua. Kalau ada imam sholat Jumat yang bikin dan doanya mau dibaca, apa hukum Fatihah? Kalau menurut Abu Hanifah, dia tidak harus membaca Fatihah. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa aja gitu. Kalau dia beranggapan Fatihah itu nggak wajib, jadi baca Al-Quran lain jadi. Iya, dia tanya gimana kalau dia nggak baca Fatihah taunya? Udah selesai. Kalau khutbah lagi dan cuma lagi kalau emang dia kalau dia beranggapan nih, kalau dia beranggapan Fatihah itu sebagai rukun sah. Tapi kalau dia anggap Abu Hanifah membolehkan, dia udah selesai. Alasannya nggak seperti itu. Dia memang dia tidak lupa. Seperti itu memang kejadian. Iya, kalau lupa berarti orang lupa rukun. Jangan ulang sholatnya doang. Boleh ada khutbah, karena antara khutbah dan sholat semua alat, nggak boleh. Semua alat, nggak boleh lama-lama, nggak boleh pak. Nggak boleh ada jejak. pengulangannya bisa itu juga. Harus johor.
Mengutuk pemerintah. Gempa ini kita bukan pemerintah. Ulama ngomong, sebab yang khutbah itu pemerintah. Ulama masih ngomong, apa pemerintah ente pikir dengan kata ulama? Pemerintah nggak mikir apa kata ulama tetap aja bilang jangan. Tapi tetap aja namanya pemerintah, penguasa. Apalagi penguasa yang otoriter, dia nggak akan mungkin omongan ulama. Karena itu dia ulama terhadap pemerintah itu yang otoriter kayak begitu, bukan apa kayak. Bahkan pemerintah itu kan udah besinya dari awal. Bagaimana nanti kalau ada umarat yang menunda sholat? Dan benar, umarat menunda sholat. Ini bukan seperti awal waktu, tengah-tengah. Aku lama diam aja. Saat itu apa kata Nabi? Kalau nanti kamu dapati umarat menunda sholat, kamu sholat di awal waktu sendiri. Nanti kalau mereka sholat, ikut sholat dengan mereka. Itu jadi sunnah. Artinya apa? Karena bukan berarti pemerintah ulama nggak ngomong aja. Pemerintah aja kerjain aja. Lu mau doang kaji dengan Kim Haji Syekh di sini. Ketika masuk dalam pembahasan masjid itu jangan ditulisin apa-apa. Apa kata beliau? Itu masjid Nabawi yang banyak tulisannya tuh. Kata Kiai, itu yang tulis pemerintah itu masih pemerintah. Kalau mau ngomong jangan ya, tapi yang namanya pemerintah jadi tulisan aja. Pemerintah itu nggak benar kata mulai. Masalah apakah Boba ini disarankan untuk memahami yang dia sampaikan? Kan sekarang ada tuh beberapa bilang, ada aja khutbah dia itu nggak ngerti bahasa, tapi bisa baca doang. Apakah ada syarat? Bismillah, Bismillah tahu. Sepaling kurang dia yang nyampe yang disampaikan. Sebelum dia tahu dia sedang memilih orang kayak begitu. Kita pikir dibilangnya. Ada yang mengatakan khutbah dengan bahasa Arab. Orang bertanya, apa faedahnya kalau jamaah nggak paham bahasa Arab? Faedahnya adalah dia tahu kalau dia lagi diomelin gitu doang, selesai. Nah itu di kita omongan kita meneliti ngomong kayak begitu, maksudnya dia tuh dia lagi diomelin. Coba ini nggak ngerti. Iya. Tapi sah nggak? Sah kan rukunnya cukup. Dengan ada rukunnya. Oke, ada perusahaan menjadi pelaksanaan Jumat Gosip. Yang pertama untuk karyawan lebih menjaga banyak. Agak boleh. Komentar. Jangan. Nah, nggak ada. Maksudnya adalah apakah orang itu jaganya merupakan sesuatu keharusan? Kalau keharusan orang itu urut, tapi jangan tiap Jumat digantiin aja. Kalau dia nggak jaga pakai aja apa-apa. Dia boleh nggak Jumat? Untuk Jumat itu aja. Dia kan ada orang yang nungguin keluarganya sakit, dia boleh nggak Jumat. Nah, keluarga sakitnya cuma sakit, dia boleh nggak Jumat. Kalau yang sakitnya memang perlu sama orang itu, dia boleh nggak Jumat. Jadi nggak pakai worship. Nanti minggu depan yang lain yang jaga. Jangan bikin Jumat worship. Nggak ada, ya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin habban lil ajaib musliman li awliyaik tuhibbu bi hubbika man ata'aka min khawfin wa nu'ani bi adawatika man
راجعون بالحمد الشديد والحمد الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي لبس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي العزة والكرم نسألك يا الله بمعاقد العز من عرشك بمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وبجدك الأعلى وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا زيارته في كل سنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Kalau kenapa saya mau sampai jam segini karena di Batman belum mulai pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan matiin dulu, lagi makan. Habis kapan? Enggak. Emang boros ya? Tapi kemana? Tahu nih orang mana akhirnya. Padahal kan tiap minggu subuh ngaji. Apa itu formatnya? CGV apa? ASM. Banyak pakai.